Fast fashion is the first ever runway to wholesale collection. Every month, we're coming out with what's in, the most on-trend silhouettes in the season's hottest colors, just like your favorite stores. The fast fashion collection is totally in line with who we are as a brand, always at the forefront of fashion, and making it our mission to be different. Fast fashion merupakan tren yang sangat cepat berubah, sehingga industri fashion perlu beradaptasi pada setiap perubahan tren yang ada di dunia. Jika kita bicara soal fashion, tentu kita tidak asing dengan 3 brand besar ini, yaitu Uniqlo, H&M, dan Zara. Ketiga brand tersebut memiliki strateginya masing-masing dalam proses produksi untuk memenuhi permintaan produk fashion yang terus meningkat. Oleh karena itu, berikut kami bahas mengenai produksi dan supplier dari ketiga perusahaan besar tersebut. Membahas mengenai supplier dari Uniqlo. Uniqlo memiliki supplier dari 21 negara, di mana mayoritas berasal dari negara Asia, terutama Cina. Di Cina sendiri terdapat 209 supplier dari 408 secara total di seluruh dunia. Uniqlo secara berkala mempublikasikan daftar supplier di situs webnya setiap 6 bulan sekali, yang mencakup semua pabrik garment yang diharapkan untuk melanjutkan hubungan bisnis dalam produksi bahan serta pabrik garment yang menugaskan untuk proses produksi produk-produk mereka. Uniqlo telah membangun hubungan kepercayaan yang kuat dengan pabrik mitra mereka selama bertahun-tahun dengan mengadakan konveksi tahunan untuk mempromosikan dialog dengan manajer pabrik. Uniqlo bekerja sama dengan erat dengan setiap pabrik untuk memastikan produksi pakaian mereka tetap berada dalam kualitas yang tinggi serta mempromosikan kesejahteraan setiap pekerja dengan mendukung upaya menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat. Nah, selanjutnya adalah proses produksi, yang dimana di dalam produksi ini mencakup planning, yaitu proses produksi yang diawali pada tahap planning yang ada dua lingkup, yaitu development dan juga procurement of materials. Yang keduanya adalah materials manufacturer yang merupakan pihak eksternal dari berbagai negara, yang dimana kedua tahap tersebut melakukan negosiasi harga atau yang biasa dikenal dengan price negotiation. Nah, akan material ini yang akan digunakan untuk produksi. Yang kedua, setelah itu divisi development dan juga procurement of materials memberikan proposal kedua divisi dengan desain yaitu R&D untuk pembuatan pola produk, dan juga divisi merchandising untuk visualisasi produk serta mendapatkan gambaran produk. Kemudian gambaran produk itu akan diserahkan kepada divisi production, yang dimana planningnya melalui tahap penyesuaian production volume guidance. Divisi Production Planning akan memberikan arahan untuk penyesuaian produksi kepada pihak departemen dan produksi yang merupakan awal dari tahap produksi produk. Pada awal proses produksi, departemen produksi akan memberikan sampai ke pihak merchandising, lalu pihak merchandising akan memberikan desain sampel ke departemen produksi. Selanjutnya, proses produksi dilakukan oleh partner factories dari berbagai negara yang diawasi oleh departemen produksi dengan technical guidance dan quality control berdasarkan jadwal yang ditentukan yang merupakan tahap akhir di lingkup produksi. Perusahaan besar, H&M tidak memiliki pabrik baik untuk manufaktur maupun processing. Oleh karena itu, mereka selalu bekerja sama dengan produsen independen. H&M saat ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 605 pemasok independen di seluruh dunia untuk memproduksi produk mereka. Pemasok tersebut memiliki lebih dari 1.183 pabrik tier 1 dan 392 pabrik tier 2 yang menyediakan kain dan benang baik di Eropa, Asia, dan Afrika. H&M selalu memastikan bahwa pemasok mereka sudah memenuhi standar kualitas dan keberlanjutan yang ditetapkan oleh perusahaan. H&M bekerja sama dengan banyak pabrik di seluruh dunia dengan fokus pada hubungan jangka panjang dan membangun ekosistem manufaktur yang transparan dan bertanggung jawab. Mulai dari bahan mentah sampai barang jadi, H&M memiliki banyak proses melalui banyak supplier. Beberapa supplier dibagi menjadi beberapa level, dan setiap levelnya memiliki keterikatan yang berbeda dengan H&M. Tidak semua supplier mensuplai bahan yang sama. Beberapa supplier dibagi menjadi beberapa kategori tergantung bahan yang mereka suplai. Pabrik yang dimiliki atau dikontrak oleh pemasok H&M untuk membuat produk biasanya disebut pabrik cut and sew, yang merupakan tempat pembuatan akhir dilakukan. Satu pemasok dapat memiliki atau mengontrak satu atau lebih pabrik.
Semuanya tercakup dalam program kemitraan berkelanjutan yang dikembangkan untuk menilai kinerja keberlanjutan pemasok dan mendukung perbaikan berkelanjutan mereka. Masing-masing pabrik ini melaporkan penggunaan transparan industri seperti modul lingkungan, high facility, dan program sosial dan tenaga kerja. H&M menggunakan strategi kombinasi produksi internal dan outsourcing untuk memaksimalkan keuntungan. Pabrik pengolahan dapat melakukan outsourcing tugas-tugas tertentu ke pabrik lain yang dianggap subkontrak dan harus diumumkan kepada H&M. H&M mengharuskan semua pabrik pengolahan disetujui oleh tim mereka dan dimasukkan ke dalam SIPP. Sebuah pabrik pengolahan seringkali dikontrak oleh lebih dari satu pemasok, dan dalam beberapa kasus, satu pabrik dapat menjadi pabrik manufaktur sekaligus pabrik pengolahan. Strategi kombinasi antara produksi internal dan outsourcing memungkinkan H&M mengoptimalkan keuntungan dari kedua model dengan menjaga kontrol kualitas di sektor-sektor tertentu dan secara kebersamaan memanfaatkan skala ekonomi dari produksi massal di luar. Hal ini memungkinkan H&M untuk menyesuaikan produksi mereka dengan cepat dan efisien terhadap perubahan tren dan permintaan pasar, sambil mempertahankan biaya produksi yang kompetitif. Oke, mungkin sebelumnya udah dijelasin sama teman-teman aku mengenai H&M atau Uniqlo. Kali ini aku mau membahas mengenai Zara. Sebelum lebih lanjut mengenai pembahasan supplier, aku mau ngasih tahu dulu background Zara tuh kayak gimana. Jadi Zara ini yang seperti yang kita tahu adalah merek pakaian terkemuka di seluruh dunia yang telah tersebar lebih dari 2.200 toko di 96 negara. Di mana Zara ini berasal dari perusahaan besar yaitu Inditex Group yang telah menciptakan pakaian Zara yang dikenal dengan model bisnisnya yang berinovatif di dalam industri fashion yang mempunyai kemampuan dalam menyesuaikan tren terkini dengan cepat terhadap perubahan selera konsumen, dan harga yang ditawarkan pun terjangkau, yang terbukti dengan adanya pembangunan rantai pasokan atau produksinya yang efisiensi, berkelanjutan, dan responsif. Seperti Zara mengganti desain pakaiannya setiap 2 minggu. Nah, hal tersebut dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan sesuai permintaan pasar saat ini. Sehingga Zara telah mencapai keberhasilannya dalam menciptakan keunggulan yang kompetitif dalam dunia fashion ini, yang mana supplier Zara dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama, adanya supplier langsung, di mana supplier ini tuh telah tersebar sekitar 1.000 di seluruh dunia, yang biasanya berlokasi di Spanyol, Portugal, Maroko, dan Turki. Supplier langsung ini melakukan kegiatannya dalam memproduksi pakaian dan produk lainnya sesuai dengan spesifikasi Zara, sehingga biasanya mempunyai pabrik sendiri atau bekerja sama dengan pabrik lain. Yang kedua, adanya supplier cross label. Jadi ini udah tersebar sekitar 1.200 di seluruh dunia, yang biasanya berlokasi di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Supplier cross label ini melakukan aktivitasnya dengan memproduksi pakaian dan produk lainnya untuk merek lain selain Zara. Dalam hal ini mereka lebih menjual kelebihan produksinya kepada Zara. Oleh karena itu, Zara mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan para suppliernya, sehingga Zara sering mengunjungi suppliernya secara langsung untuk melihat proses produksi agar dapat memastikan bahwa produknya telah memenuhi standar kualitas tinggi dan pengirimannya tepat waktu. Selain itu, perusahaan Zara juga memakai teknologi informasi untuk mengkoordinasi rantai pasokan dengan baik untuk mengurangi pemborosan dan memungkinkan reaksi cepat terhadap perubahan dalam permintaan pelanggan dan tren mode. Produksi desain Zara dibuat oleh 300 orang tim desain yang melakukan brainstorming untuk menyusun model baju apa saja yang sedang tren. Setelah dilakukan pemilihan, maka pola digital itu harus disetujui terlebih dahulu, lalu akan langsung dikirimkan ke pabriknya. Proses selanjutnya adalah pengaturan pada pola kain untuk membuat desain baju. Setelah memasukkan tata letak pola, akan langsung dikirimkan kepada mesin untuk mencetak pola tersebut sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Potongan tersebut akan dikirim keluar untuk dijahit bersama dengan prototipe barang, sehingga pabrik dapat meniru desainnya. Setelah proses jahit selesai, maka item-item tersebut akan langsung dikirimkan kepada Zara, melakukan quality check, lalu pemeriksaan lagi sepotong demi sepotong. Setelah itu prosesnya selesai, maka item barang akan langsung didistribusikan kepada 2.238. Di kesimpulan, di mana dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ketiga perusahaan tersebut sama-sama memiliki lebih dari satu supplier dan lebih dari satu lokasi manufaktur, di mana supplier dan lokasi pabrik mereka tersebar di seluruh penjuru dunia, mulai dari Eropa hingga Asia. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang terus meningkat dan meminimalisir kemungkinan resiko selama proses produksi berlangsung. Kedua, proses produksi ketiga perusahaan secara garis besar memiliki urutan yang sama, dimulai dari menentukan supplier, membuat desain, membuat prototipe, pemberian label, pengecekan kualitas, hingga produk siap untuk didistribusikan. Namun, mereka tetap memiliki detail sistem produksi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh kesepakatan dengan mitra manufaktur yang disesuaikan dengan visi misi dari masing-masing perusahaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.